Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Seth Ferry. Malam hari ini berjudul Penundukan Diri kepada Allah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib menghindarkan manusia dari tanggung jawab. Seakan-akan anugerah mengubah kehidupan ini menjadi serba gratis. Padahal justru sebaliknya. Anugerah menempatkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Anugerah menempatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa di surga. Hal ini membuat perjalanan hidup orang percaya menjadi sangat berat. Tetapi ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yaitu menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Bila kesempatan yang diberikan oleh Tuhan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam hal ini, hendaknya kita tidak berpikir bahwa status anak Allah dapat melekat selamanya tanpa bisa ada perubahan. Anugerah untuk menjadi anak-anak Allah disediakan oleh Allah Bapa. Tetapi respon seseorang juga menentukan apakah ia menerima anugerah tersebut atau menolaknya. Menyadari hal ini, betapa mahal kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena tidak mengerti tanggung jawab sebagai umat pilihan ini, banyak orang Kristen dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang menguasai hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang seperti ini tidak menghadirkan kerajaan Allah, tetapi kerajaan sendiri. Bahkan orang Kristen yang tidak mengerti tanggung jawab ini, sehingga mereka tidak tanpa tujuan, mereka mengisi hari hidupnya dengan segala kesibukan, tetapi tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sudah terlalu lama sesat, sebagian besar mereka sampai pada keadaan yang tidak bisa diubahkan. Bagi mereka itulah tujuan hidup satu-satunya. Orientasi berpikir mereka hanya dunia hari ini, sekarang di bumi ini. Fakta itu menunjukkan bahwa proyeksi hidup mereka belum ke kerajaan Allah. Mereka masih mencintai dunia. Semua kegiatan mereka masih berorientasi pada kenyamanan hidup di bumi ini. Hidup mereka masih dibelenggu oleh banyak kesenangan-kesenangan yang tidak pernah habis. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan secara pantas. Mereka menghargai harta dunia lebih dari Tuhan. Inilah suatu tindakan tidak menghormati Allah. Tetapi mereka merasa sudah menghormati Allah, sebab mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyi nyanyian di gereja. Sejak di bumi, orang percaya harus melatih untuk selalu menyukakan hati Bapa. Sebab di kerajaan Tuhan Yesus nanti, tidak boleh ada tindakan yang melukai hati Bapa sama sekali. Oleh karenanya, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan pola hidup. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat yang ke-10. Doa Bapa kami itu bukan hanya untuk diucapkan, melainkan untuk dilakukan. Sebelum seseorang masuk ke dalam pemerintahan Allah
di langit baru dan bumi yang baru nanti, sejak sekarang di bumi harus sudah belajar menciptakan kehidupan yang hanya menyukakan hati Bapa. Dengan berusaha untuk hidup menyukakan hati Bapa, seseorang membangun kepastian apakah dirinya layak masuk ke dalam kekerajaan surga. Untuk membangun kepastian masuk surga, seseorang harus berjuang untuk bisa menemukan apakah dirinya sudah berkenan kepada Bapa atau belum. Banyak orang Kristen yang kepastian masuk surganya hanya dibangun dari keyakinan, bukan dengan pengalaman berjalan dengan Allah. Mereka merasa yakin pasti masuk surga. Keyakinan mereka tidak dibangun dari realita kehidupan melakukan kehendak Allah, tetapi hanya sebuah keyakinan dalam pikiran. Keyakinan yang seperti itu tidak memiliki dasar yang kokoh dan real, bisa menyesatkan dan menipu. Keyakinan harus dibangun di atas fakta kehidupan setiap hari. Apakah seseorang sungguh-sungguh telah melakukan kehendak Bapa atau belum? Kerajaan Allah hadir dalam hidup orang yang melakukan kehendak Bapa atau selalu menyukakan hatinya. Dalam hal ini akan tampak sangat jelas mulai sekarang di bumi hari ini. Apakah seseorang akan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak? Orang yang memiliki kepastian masuk surga adalah orang-orang yang menyerahkan wilayah pemerintahan hidupnya kepada Tuhan secara mutlak. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki wilayah hidup yang harus ditundukkan kepada Tuhan. Disinilah letak kebesaran manusia, di mana manusia diberi wilayah oleh Tuhan untuk dikuasai. Dalam kekuasaan atas wilayah tersebut, manusia hendaknya tetap menundukkan diri pada Tuhan sebagai Tuan atas wilayah hidupnya, walau ia bisa saja menguasai wilayahnya sendiri tanpa menundukkan diri kepada Tuhan. Dengan menundukkan kepada Tuhan, seseorang tidak berdaulat sendiri. Ia tunduk kepada kedaulatan pemerintahan Allah yang ada di atasnya. Pada dasarnya, wilayah yang dikuasai adalah bagian dari kekuasaan Allah sebagai raja di atas segala raja. Banyak wilayah hidup orang Kristen yang terpisah dari pemerintahan pusat kerajaan surga. Sesungguhnya mereka menjadi raja-raja kecil tanpa tunduk kepada kedaulatan Tuhan dalam pemerintahan wilayah hidup. Seharusnya orang percaya hanya melaksanakan kehendak Sang Maharaja. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.